Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, juga berempat. Pertama-tama saya akan mengenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Anissa Nurul Aziza, NPM 242. Kemudian saya Farandina Sabrina Ayunas, NPM 244. Saya Muhammad Abdul Maulana Badar, NPM 214. Saya Salsa Mulia, NPM 215. Saya Muhammad Rasmi Ramadan, NPM 231. Saya Elsa Sabrina, NPM 238. Saya Lena Juliet Puspitasari, NPM 248. next. Baik, di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai bab 4 yaitu jurnal. Jurnal sendiri itu apa sih? Jurnal sendiri itu adalah catatan mengenai transaksi yang terjadi di sebuah perusahaan. Nah, di catatan itu ada transaksi yang kronologis dengan menyebutkan kejadian masuk keluarnya suatu transaksi dalam perusahaan, dan di jurnal ini ada akun debit dan kredit yang memiliki fungsi masing-masing. Next. Nah, pentingnya jurnal itu yaitu untuk mencatat segala transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Di jurnal itu ada dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Next. Nah, untuk di jurnal umum itu, jurnal umum biasanya digunakan pada perusahaan-perusahahan yang masih kecil, jadi masih bisa dibilang masih sederhana gitu untuk kolom-kolomnya sendiri. Dan di jurnal umum itu terdapat kolom tanggal, kolom keterangan, kolom nomor bukti, kolom nomor akun, kolom debit, dan kolom kredit. Untuk kolom tanggal, tentu saja di situ berisi mengenai tanggal kapan terjadi transaksi tersebut terjadi. Kemudian kolom keterangan. Kolom keterangan itu berisi mengenai apa nama transaksinya. Di kolom keterangan ini juga nanti kita bisa membedakan mana yang nanti masuk debit dan mana yang masuk kredit. Kemudian ada kolom nomor bukti. Untuk kolom nomor bukti ini, di sini tuh ada data mengenai nomor formulir atau dokumen yang masuk waktu transaksi. Kemudian kolom nomor akun. Kolom nomor akun ini nanti berguna untuk ke buku-buku lainnya. Gitu. Yang terakhir kolom debit dan kredit. Kolom debit dan kredit ini diisi dengan jumlah rupiah transaksi, di mana jumlah ini harus sesuai gitu dengan transaksi yang terjadi. Lalu jurnal khusus. Jurnal khusus itu digunakan saat suatu perusahaan itu bertambah besar. Jika suatu perusahaan bertambah besar, maka nantinya kan transaksi yang dia gunakan akan semakin banyak. Jadi nggak mungkin lagi gitu pakai jurnal umum. Lalu ada beberapa alasan juga kenapa jurnal ini harus dipecah, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Yaitu yang pertama, untuk mengumpulkan dan menggolongkan transaksi yang sama dan frekuensinya terjadinya tinggi atau rendah. Kemudian untuk mengurangi pekerjaan pembukuan ke dalam buku besar dan untuk menggolongkan transaksi yang dicatat. Yang ketiga, untuk memungkinkan pengerjaan catatan transaksi di dalam jurnal yang dilakukan oleh beberapa orang. Jadi di sini tuh biar kan pasti akuntannya banyak kalau di suatu perusahaan besar, jadi supaya tetap sama gitu. Yang terakhir untuk menciptakan pengendalian dari internal. Jadi di sini fungsinya jurnal sendiri itu untuk memastikan bahwa pencatatan dari perusahaan ini transaksi yang terjadi itu benar semua. Gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar yang melandasi perencanaan jurnal.
Yang pertama ada jumlah jurnal yang memadai. Jadi jumlah jurnal itu tidak boleh kurang dan harus memadai sehingga perusahaan dapat mencatat transaksi keuangan yang terjadi. Lalu yang kedua itu adalah jurnal digunakan untuk memisahkan transaksi ke dalam penggolongan pokok tertentu. Jadi jurnal itu digunakan memisahkan itu ada dibagi menjadi 4. Yang pertama penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan dan pembelian. Lalu yang ketiga ada penggunaan jurnal berkolom. Adalah untuk memudahkan pembukuan jumlah berkolom ke dalam akun yang bersangkutan dalam buku besar. Lalu yang keempat ada nama kolom dalam jurnal harus sesuai dengan nama akun yang bersangkutan dalam buku besar. Jadi nama kolom itu bisa disamakan dengan alamat yang menunjukkan ke akun apa informasi keuangan yang dicatat. Di situ akan dipindahkan ke dalam buku besar. Nah, sehingga jurnal yang merupakan catatan akuntansi pertama harus menyalurkan informasi ke alamat wadah yang tepat agar tidak terjadi kekeliruan pembukuan ke dalam wadah tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah mengenai prinsip dasar yang melandasi rancangan jurnal. Yang kelima adalah kolom-kolom dalam jurnal digunakan untuk mengumpulkan angka yang akan diringkas dalam akun yang bersangkutan dalam buku besar. Jadi contohnya adalah misal total kas pada jurnal pengeluaran kas sebesar 5 juta di kredit, maka akan diringkas dan diposting ke buku besar sebesar 5 juta pada akun yang bersangkutan. Kemudian yang keenam adalah sedapat mungkin jurnal harus sehingga pekerjaan menyalin informasi dari sumbernya dibuat sangat minimum. Hal ini karena menyalin informasi itu mengandung risiko kesalahan manusiawi. Oleh karena itu dalam merancang jurnal menyalin informasi dari sumber ke dalam jurnal itu harus dibuat seminimum mungkin. Kemudian yang ketujuh adalah harus ditetapkan hubungan antara dokumen sumber tertentu dengan jurnal sehingga pertanggungjawaban kebenaran informasi dapat ditentukan. Jadi hubungan jurnal penjualan dengan dokumen sumber atau faktur penjualan dan dokumen pendukung yaitu laporan pengiriman barang. Jadi jika terjadi kesalahan itu dapat diketahui dan diusut ke dokumen sumbernya, apakah itu faktur penjualan dan laporan pengiriman barang, sehingga dapat diketahui siapa yang nantinya akan bertanggung jawab, apakah bagian penerimaan ataukah bagian pengiriman barang. Next. Kemudian, di sini ada jenis jurnal. Yang pertama ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan sendiri itu untuk digunakan untuk mencatat transaksi penjualan baik tunai maupun kredit. Jadi nanti setiap ada transaksi penjualan di sebuah perusahaan nanti dicatatnya di jurnal ini. Kemudian ada jurnal pembelian. Di jurnal pembelian ini untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Jadi setiap perusahaan melakukan pembelian secara kredit, jadi belum lunas gitu, nanti itu dicatatnya di jurnal ini. Next. Izin masuk, maaf Bu tadi ada kendala teknis. Jadi saya akan melanjutkan slide saya. Bisa di next. Yang selanjutnya yaitu ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal ini mencatat transaksi pembayaran secara tunai. Contohnya, yaitu jika perusahaan kita mengeluarkan uang, itu akan dicatat di dalam jurnal pengeluaran kas. Yang selanjutnya yaitu ada jurnal penerimaan kas. Di jurnal penerimaan kas ini untuk mencatat transaksi tunai baik dengan kas maupun cek. Contohnya yaitu jika terjadi penjualan secara tunai, kemudian pembayaran piutang, dan juga jika kita memiliki saham, kemudian kita melakukan penyesuaian modal, maka itu akan dicatat di dalam jurnal penerimaan kas. Bisa di next. Nah, yang selanjutnya ada jurnal umum.
Jurnal umum ini untuk mencatat segala transaksi yang tidak dicatat di dalam jurnal khusus. Nah, contohnya itu jika kita membeli barang atau menjual barang, kemudian barang tersebut itu rusak. Nah, pasti kan kita kembalikan barang itu atau dapat disebut retur. Nah, pencatatan retur ini masuk ke dalam jurnal umum ini. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ada beberapa metode untuk menulis jurnal. Yang pertama dengan pena. Kita biasanya melakukan catatan langsung dengan menggunakan pulpen atau pena. Yang kedua dengan menggunakan dokumen sebagai sumber yang berfungsi sebagai jurnal pada perusahaan-perusahaan. Dan yang ketiga dengan menggunakan buku besar. Next. Yang kedua yaitu dengan pembukuan informasi dalam dokumen sumber dalam jurnal pembukuan bersamaan dengan pembukuan dalam itu catatan dalam jurnal dilakukan bersama dengan pembukuan catatan ke dalam dokumen disimpan dalam jurnal dengan mesin pembukuan. Next. Yang ketiga adalah yang ketiga di sini ada dengan arsip dokumen sumber yang berfungsi sebagai jurnal. Di sini, jurnal itu berupa arsip dokumen yang disusun menurut waktu terjadinya transaksi. Jadi jurnalnya itu dibuat ketika sesuai dengan waktu terjadinya transaksi tersebut gitu. Di sini ada secara periodik, kemudian dokumen sumber, kemudian tuh lanjut ke membuat rekap dokumen sumber, kemudian ke buku besar. Selanjutnya kalau yang dari dokumen sumber itu ada arsip dokumen sumber secara kronologis berfungsi sebagai jurnal. Seperti yang saya jelaskan di pertama tadi. Di sini tuh kalau dikatakan kronologis tuh karena sesuai waktu yang terjadi gitu. Next. Ya, saya lanjutkan lagi. Yang keempat dengan komputer. Data dalam dokumen sumber dimasukkan ke dalam sistem komputer melalui keyboard dan dicatat ke dalam arsip transaksi yang berfungsi sebagai jurnal. Jika perusahaan menggunakan formulir elektronik, penangkapan data sekaligus dilakukan pada saat input ke dalam formulir elektronik dan sekaligus pencatatan ke dalam arsip
transaksi. Atas transaksi ini setelah divalidasi, kemudian digunakan untuk melahirkan aset umum, yaitu buku. Next. Next. Selanjutnya yaitu langkah perancangan jurnal. Berikut ini ada langkah-langkah yang biasa ditempuh oleh ahli sistem dalam merancang jurnal. Yaitu yang pertama ada mengumpulkan informasi mengenai karakteristik transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Selanjutnya ada membuat jurnal standar atau standar journal entries untuk setiap jenis transaksi yang frekuensi terjadinya tinggi. Dan yang terakhir ada merancang jurnal berdasarkan jurnal standar tersebut. Next. Nah, maksud dari studi terhadap karakteristik transaksi perusahaan yaitu rancangan jurnal dimulai dari studi terhadap karakteristik transaksi yang dilaksanakan oleh perusahaan. Transaksi yang frekuensi terjadinya tinggi dalam jangka waktu sebulan perlu dibuatkan jurnal khusus, sedangkan transaksi yang frekuensi terjadinya rendah dapat ditampung dalam jurnal umum bersama dengan transaksi lain yang frekuensi terjadinya rendah. Nah, selanjutnya maksud dari pembuatan jurnal standar yaitu setelah transaksi yang berfrekuensi tinggi diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mempelajari ciri khas transaksi tersebut untuk dapat menentukan akun-akun buku besar yang terkait dalam pencatatan transaksi tersebut. Atas dasar ini, dibuat jurnal standar untuk mencatat transaksi-transaksi yang berfrekuensi tinggi. Nah, selanjutnya yaitu perancangan jurnal. Jurnal standar kemudian dipakai sebagai dasar untuk menentukan kolom-kolom yang harus dicantumkan dalam jurnal khusus. Kolom dalam jurnal ditentukan atas dasar tingginya frekuensi terkaitnya akun tertentu yang didebit atau dikredit dalam pencatatan transaksi. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Silahkan buat teman-teman yang mau bertanya dituliskan langsung ke dalam kolom chat pada Zoom ini. Terima kasih.